Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini, yang mana kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makharijul huruf dan sifat-sifat hurufnya. Yang pertama adalah huruf hamzah. Saya ingatkan hamzah bukan alif. Jadi makhrajnya huruf hamzah adalah di pangkal tenggorokan. Itu ada pangkal tenggorokan, ada tengah tenggorokan, ada ujung tenggorokan. Dan makhrajnya huruf hamzah itu ada di pangkal tenggorokan. Jadi ketika menyebutkannya harus kita ucapkan dari pangkal tenggorokan. A. Sumber keluarnya dari pangkal tenggorokan. A. Dan saya ingatkan bahwasanya huruf hamzah itu merupakan huruf tipis. Tipis bagaimana maksudnya? Yaitu ketika kita mengucapkannya kita harus menarik kedua sisi bibir kita. A. Sehingga terciptalah ketipisan pada huruf hamzah. A. I, U. A, I, U. Maka kita tidak boleh mengucapkan huruf hamzah dengan membulatkan mulut kita seperti O, I, U, O, I, U. Tidak boleh. Harus kita tarik kedua sisi bibir kita. A, I, U, Ba. Ketika sukun, ingat huruf hamzah ketika dia sukun maka kita matikan, tidak boleh dialirkan. A, I, U, Ba. Harus jelas. Ba ketika mati pun jelas. A, I, U, Ba. Ingat ketika menyebutkan huruf hamzah kita tidak boleh menyeretnya. Harus jelas sekali. Tidak boleh dibaca A, I, U, Ba. Tidak boleh. Itu banyak kejadiannya ya. Dan harus dibaca jelas. Baik ketika dia hidup maupun ketika dia sukun. A, I, U, Ba. U, an, ani, a. Na minal mu'ni ma'i an ani a. Ingat, dia merupakan huruf tipis, jadi harus kita tipiskan. Ma'i an ani a. Tidak boleh dibaca ma'i an ani o. Ya boleh, harus dibaca di tipis. Dan di sini kita menjadi tahu bahwasanya huruf nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hamzah maka harus kita baca jelas, izhar ya. An a, an ani a, na. Harus dibaca jelas. Dan hamzah ketika dia bertemu dengan nun ya, ataupun nun mati atau tanwin ya, maka dia tidak boleh dipantulkan, tidak boleh di ane, ani a. Ya boleh, harus dialirkan karena memang sifat nun huruf nun. Karena sifat huruf nun itu adalah mengalir. A, I, U, Ba. U, an, ani, a. Na minal mu'ni ma'i an ani a. Huruf selanjutnya itu huruf Ba. Makhrajnya huruf Ba adalah di syafatain, dua bibir. Ba. Nah, dan ketika mengucapkannya tidak perlu memasukkan kedua bibir seperti ba, tidak perlu. Dan huruf Ba tidak boleh dibaca terlalu mengeluarkan angin, menjadi medok seperti ba. Jadi biasa saja ba. Dan huruf Ba dia termasuk huruf yang tipis, maka ketika mengucapkannya kita harus menarik kedua sisi bibir kita. Ba, bi, bu, bab. Jadi sifatnya huruf Ba yaitu adalah qalqalah, yang mana ketika huruf Ba itu berharakat sukun maka dia akan memantul. Cara membacanya memantul. Babi, bu, bab. Bu, bam, bani, babna minal mubni mabi, bam, bani, ba. Ingat huruf Ba merupakan huruf tipis, maka ketika mengucapkannya kita harus menipiskan huruf tersebut. Mabi, bam, bani, ba. Tidak boleh kita baca mabi, bam, bani, bo. Menjadi huruf tebal, tidak boleh. Huruf Ba merupakan huruf tipis.
Dan di sini juga kita menjadi tahu mengerti bahwasanya ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun mati ataupun suara tanwin tersebut berubah menjadi huruf mim. Dan setelah itu mim mati berubah menjadi huruf mim mati. Setelah itu baru kita dengungkan. Babi bubab bubam, dengung. Buban bani babna, bukan kita baca buban bani babna, tapi nun mati ataupun suara tanwinnya berubah menjadi huruf mim mati. Setelah itu kita dengungkan. Buban bani babna minal mubani mabibam bani ba. Berlanjut ke huruf setelahnya, yaitu huruf ta. Makhrajnya huruf ta adalah ujung lidah menempel ke tempat tumbuh gigi seri atas. Nah, saya ulangi, makhrajnya huruf ta adalah ujung lidah menempel kepada pangkal gigi seri atas atau tempat tumbuhnya gigi seri atas. Ta, 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 ta. Dan huruf ta, sifat huruf ta merupakan huruf tipis. Ta merupakan huruf tipis, huruf tipis. Jadi kita yang mengucapkannya kita harus menarik kedua sisi lidah kita. Ta, ti, tu, ta, ti, tu, bat. Nah, ketika dia sukun, kita harus mengeluarkan sedikit angin, mengeluarkan angin ya. Karena memang sifatnya huruf ta adalah hamas. Sifatnya huruf ta adalah hamas. Jadi ketika mengucapkan huruf ta, yaitu ada banyak angin yang keluar. Tati tubat tutau tanitat naminal mutni mati tanita. Nah, jadi sifatnya huruf ta, hamasnya huruf ta itu hanya muncul ketika dia berharokat sukun saja. Sedangkan ketika dia berharokat fathah, dhammah ataupun kasrah, maka hamasnya tidak muncul, tidak keluar. Hanya keluar ketika dia berharokat sukun. Tati tubat tutau tanitat naminal mutni mati tanita. Maka tidak boleh diucapkan tati tubat. Ya boleh, karena memang sifat hamasnya huruf ta hanya muncul ketika dia berharokat sukun saja. Dan di sini kita mengetahui bahwasanya ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta, maka di sini kita dengungkan. Kita samarkan suara nun mati dan suara tanwinnya, setelah itu kita dengungkan. Tutau ta, tutau ta, tutau tanitat nah. Nah, dan di sini ketika kita sedang mendengungkan suara nun, ketika kita sedang mendengungkan, menyamarkan dan mendengungkan suara huruf nun, maka lidah kita sudah persiapan kepada huruf selanjutnya. Di sini hurufnya ta. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta, maka ketika kita sedang mendengungkan huruf nun, menyamarkan dan mendengungkan huruf nun dan tanwin, suara nun mati dan tanwin, nah, lidah kita sudah persiapan huruf ta, ke makhrajnya huruf ta. Tutang ta, tutang ta. Jadi bukan tutang ta, bukan. Tapi lidah kita sudah persiapan huruf ta. Tutang tanitat naminal mutni mati tanita. Ingat, huruf ta merupakan huruf yang tipis. Jadi ketika menyebutkannya memang harus tipis. Tidak boleh kita tebalkan dengan membulatkan mulut. Jadinya mati tanito. Tidak. Tapi harus kita tipiskan. Kedua sisi bibir kita harus kita tarik. Mati tanita. Gitu. Berlanjut ke huruf setelahnya, yaitu huruf sa. Huruf sa. Huruf sa, makhrajnya huruf sa adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Saya ulangi, makhrajnya huruf sa, tempat keluarannya huruf sa adalah ujung lidah menempel kepada ujung gigi seri atas. Dan huruf sa merupakan huruf yang tipis. Maka ketika kita membaca huruf sa, mengucapkan huruf sa, kita harus menarik kedua sisi lidah kita. Sa, 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 sa. Nah, dan di sini kita mengetahui bahwa sifatnya huruf sa merupakan sifat hamas. Hamas itu apa? Yaitu nafas yang keluar ketika menyebutkan huruf sa, dan nafasnya itu angin yang keluar ketika menyebutkan huruf sa. Dan angin tersebut keluar lebih banyak dibandingkan huruf-huruf yang tidak
ada yang sifatnya bukan hamas, ya. Tha boleh kita rasakan tha. Nah, angin yang keluar ketika menyebutkan huruf tha itu lebih banyak dibandingkan huruf-huruf yang tidak bersifat hamas. Tha. Dan sifat hamasnya huruf tha itu berbeda dengan ta. Jikalau huruf ta sifat hamasnya hanya muncul ketika dia berharokat sukun saja, sedangkan huruf tha sifat hamasnya akan muncul dalam setiap keadaan, baik ketika dia berharokat fathah, kasroh, dhammah maupun sukun. Fa fi subath, fa fi subath, fa fi subath. Nah, ketika ta-nya berharokat sukun, kita alirkan, jangan langsung kita matikan. Fa fi subath, bath. Susan sanithatna minal musni mathisan sanitha. Di sini ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf tha, maka suara nun mati ataupun suara tanwinnya itu kita samarkan dan kita dengungkan. Dan jangan lupa ketika kita sedang menyamarkan dan mendengungkan suara nun mati dan tanwin, lidah kita sudah persiapkan kepada huruf selanjutnya, itu huruf tha. Susan sanithatna minal musni mathisan sanitha. Ingat, huruf tha merupakan huruf tipis, jadi harus kita tipiskan, tidak boleh kita tebalkan. Banyak kejadiannya ketika orang menyebutkan huruf tha, ketika di akhir-akhir ketika huruf tha tersebut berada di akhir kalimat, dia tebalkan jadi so mathisan sanitha. Itu salah, karena huruf tha merupakan huruf yang tipis. Maka ketika kita menyebutkan huruf tha, mengucapkan huruf tha, harus kita tipiskan. Kita ulangi bersama-sama sekali lagi. Fa fi subath, susan sanithatna minal musni mathisan sanitha. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا